Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur, bersukacita menyambut firman Tuhan hari ini. Tetap kita belajar dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pada bacaan 1 Timotius 6. Saya membaca di ayat 2b sampai ayat yang ke-5. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Puji Tuhan, saya memberikan tema hari ini yaitu berlagak. Observasi yang kita masih tetap dapat pelajari dalam bacaan ini masih pada nasihat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai pelayan muda. Sebagai pelayan yang masih muda, yang masih membutuhkan banyak bimbingan, dukungan, dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Paulus menuliskan kepada Timotius ini supaya membawa jemaat-jemaat itu di bawah bimbingannya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak boleh lepas dari pengajaran Kristus. Dan dalam bacaan ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius mengenai bimbingan pengajaran kepada saudara seiman. Interpretasinya, dalam hidup berjemaat tentu saja ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya terjadi di dalamnya, tetapi tidak terlihat dari luar, ya, tidak terlihat di permukaan. Sepertinya dari luar semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan dengan baik, dengan mulus, ya. Nah, sepertinya orang-orang yang ada di dalam gereja itu kalau orang luar melihat, oh semuanya tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Bagaimana seperti orang-orang yang mudah bersosialisasi, bergaul, berinteraksi dengan jemaat lainnya. Nah, dalam berhubungan, berkomunikasi dengan sesama anggota gereja ini, kalau kita boleh pelajari, masing-masing mereka juga ternyata di dalamnya ada hal-hal yang mungkin tidak terlalu menyolok, tetapi dapat dirasakan oleh individu-individunya, oleh orang-orangnya di dalamnya. Karena ketika berkomunikasi, ketika berhubungan dengan saudara seiman itu terkadang ada miskomunikasi, terkadang ada yang memiliki pengertian-pengertian yang salah, bagaimana penyampaian yang disampaikan kurang tepat, kemudian yang menerima juga bisa menjadi salah paham dan lain sebagainya. Ada juga peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara yang terjadi bahwa di antara jemaat-jemaat Tuhan, di antara anggota gereja itu juga terkadang juga muncul yang namanya saling menonjolkan diri atau saling menunjukkan kemampuannya masing-masing yang ada di dalam gereja ini. Ada kalanya menyampaikan sesuatu apa yang ada di dalam hatinya dan pikirannya itu terlalu berlebihan supaya terlihat kepada orang lain bahwa dirinya itu mempunyai kemampuan, ya, atau lebih daripada orang-orang yang lain pada umumnya. Dia berlagak seolah-olah lebih daripada yang lainnya. Nah, berlagak ini artinya adalah menyombongkan diri, berlaku seolah-olah, kemudian yang lebih jelas lagi berpura-pura, tetapi ditutupi dengan gaya-gaya hidup yang tidak sepertinya biasanya, ya Bapak Ibu. Ini adalah penyakit yang terjadi di dalam jemaat yang tanpa disadari ada persaingan-persaingan kecil. Kalau dibiarkan, ini juga bisa menjadi masalah yang besar di dalam lingkungan antar saudara seiman itu sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius ini untuk benar-benar menjaga jemaat-jemaat,
mengajarkan dengan bimbingan dan pengajaran-pengajaran yang benar, supaya apa? Jemaat Tuhan itu tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi bagaimanakah mengaplikasikan kehidupan Kristen antar sesama, antar teman segereja, ya, baik di tengah-tengah keluarga, saudara seiman, itu harus nyata supaya jemaat Tuhan itu tetap mengalami pertumbuhan secara rohani. Maka Timotius itu harus memiliki ketegasan, memiliki pengajaran yang benar, memiliki cara bimbingan di mana jemaat itu akan mengikutinya. Ya, itu sebabnya apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, harapan Paulus adalah Timotius benar-benar dapat mempertanggungjawabkan pengajarannya dan juga membawa jemaat-jemaat Tuhan itu tetap ada di dalam didikan-didikan yang benar. Sekalipun menjadi orang-orang percaya, sekalipun menjadi orang Kristen, tetapi tidak hanya menjadi berkat di dalam saja, tetapi ketika keluar gereja mereka juga dapat menjadi berkat. Itu sebabnya sebelum keluar menjadi berkat, maka orang-orang percaya itu harus dapat menjadi berkat di dalam dulu, ya, antar sesama. Nah, salah satunya kalau kita melihat tentang berlaga yang bisa menimbulkan kekacauan atau juga bisa merusak hal-hal baik yang terjadi di dalam gereja ini, ya. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang benar-benar mendapatkan bimbingan yang benar secara maksimal, maka jemaat-jemaat Tuhan itu akan mengalami pertumbuhan secara rohani dengan baik dan hidupnya itu memiliki kepedulian, saling mengasihi satu sama lain tanpa ada menonjolkan diri mereka. Ciri-ciri orang yang berlaga kalau kita membaca dalam bacaan ini di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, ya. Kenapa itu harus dijaga jemaat Tuhan itu supaya memiliki kemurnian hati, tidak ada yang punya sifat berlaga, ya. Nah, ciri-ciri orang yang berlaga itu mencari-cari soal. Ini mencari-cari masalah, mencari-cari gara-gara dengan orang lain sehingga bisa menimbulkan keributan dengan orang lain. Orang lain itu bisa terpancing emosinya dan menjadi marah. Maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam jemaat itu. Kemudian juga ciri orang yang berlaga itu bersilat kata, perkataannya itu pelin-pelan. Apa yang diucapkan saat ini sudah berbeda dengan yang akan diucapkan nanti, apalagi berbeda lagi dengan apa yang diucapkan lagi besoknya, ya. Tidak dapat dipercaya. Dan ternyata bahwa penyakit berlaga ini akan menyebabkan sesuatu yang semakin parah. Hal ini dapat menyebabkan kedengkian satu sama lain, ya, menimbulkan kemarahan pada orang-orang yang ada di sekitarnya, menimbulkan cedera, ya, perselisihan, pertengkaran satu sama lain, tidak memiliki hubungan yang baik, menimbulkan fitnah, ya, asumsi yang berkembang sampai kepada pemberitaan yang tidak benar. Curiga, ini berpikir negatif tentang seseorang. Percekcokan, ini adalah berbantah-bantah, berselisih dan juga bertengkar. Tentu saja kalau hal-hal ini berkembang di tengah-tengah jemaat, maka mereka akan mengalami yang namanya penghambatan rohani yang disebabkan oleh orang-orang yang memiliki karakter atau sifat-sifat yang berlaga, sehingga mengacaukan hal-hal yang baik yang sudah terbangun. Itu sebabnya Timotius dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin untuk belajar mengajar jemaat Tuhan, mendidik jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan itu benar-benar menjaga kehidupannya, menjaga perilakunya satu sama lain, sehingga sebagai tubuh Kristus itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mereka yang ada di dalamnya adalah saling membangun, ya, saling menguatkan satu sama lain, tidak ada yang saling menyombongkan diri di antara mereka. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10 dan ayat 16 demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama,
Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Salah satu orang yang memiliki kehidupan yang berlagak ya, ini adalah menganggap dirinya pandai, meninggikan diri, menonjolkan diri. Ini menjadi satu pesan. Aplikasi yang dapat kita lakukan adalah mari kita sebagai jemaat Tuhan kita merangkul semua kalangan dalam saudara seiman, memperhatikan satu sama lain, saling merendahkan diri dan tidak sombong, tidak meninggikan diri. Ini yang dirindukan oleh Tuhan tentunya, supaya di dalam hidup berjemaat kita senantiasa bekerja bersama-sama, saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi, sehingga tidak ada yang saling menonjolkan diri. Supaya apa? Melalui kehidupan jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, maka ada pribadi Kristus yang nampak di dalam pribadi-pribadi orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu senantiasa dengan setia mendengarkan renungan 79. Saya percaya Bapak Ibu diberkati. Dan apabila Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh mengarah kepada Tuhan Yesus, semakin hari semakin disempurnakan melalui firman Tuhan yang mengubahkan kita setiap hari. Puji nama Tuhan, mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa melimpahkan kasih karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu itu yang akan mengajarkan kepada kami, baik perkara-perkara yang sepertinya terlihat begitu sederhana, tetapi kami harus belajar memperhatikannya, karena hidup kami adalah hidup yang sudah dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan, supaya senantiasa dimanapun dan kapanpun kami berada, kami boleh senantiasa menjadi berkat, memberkati orang-orang di sekitar kami, melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan-perbuatan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami senantiasa memiliki kepekaan terhadap firman-Mu, hal-hal yang harus kami ubahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagi kami umat-umat-Mu di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak piala. Kami penuh melimpah. Terima kasih, kami bersyukur terima firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.